Why? Kenapa perlu Immanuel di dalam hidup kita? Saya ulangi sedikit, karena dimensi spiritual, katakan dimensi spiritual saya, yang membutuhkan penebusan dari dosa saya, yang membutuhkan pembimbingan pada pribadi saya, yang membutuhkan kekuatan dahsyat seumur hidup saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Kedua, katakan dimensi emosional. Tuhan memberi kenyamanan dan damai kepada saya. Itulah keperluan pokok hidup saya. Dia akan mengangkat saya. Secara emosional, saya besar hati. Saya sangat menyenangkan. Saya sangat happy. Dalam nama Yesus. Katakan ketiga, dimensi filosofis. Saya tahu makna dan tujuan hidup saya. Saya akan dipimpin dalam kebenaran dan kehidupan. Sampai masuk di dalam kekekalan di sorga. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, semua orang butuh 3 dimensi ini ya. Itu sebab semua gambar dalam 3 dimensi itu gambar yang sempurna. Ya saudara, para ahlinya, baik dia insinyur sipil maupun apa saja, para ahlinya, bidangnya bisa mengukur, memprediksi, bahkan bisa membangun. Kalau 2 dimensi tidak bisa. Kalau 3 dimensi bisa. Sesulit apapun pasti bisa. Itu sebab seorang insinyur bangunan, teknik sipil, dia akan meminta arsitek untuk membuat gambar 3 dimensi. Nah, kalau sudah dia periksa itu gambar bagus, betul, 3 dimensi benar, maka dia baru mengerjakan perhitungan. Ya, saudara. Sebelum ada gambar 3 dimensi, dia tidak mau membuat perhitungan. Itu percuma. Ya, itu sebab saudara, kalau saudara punya dimensi spiritual, emosional, dan filosofis, saudara-saudara itu boleh membangun sesuatu rencana masa depan saudara, di mana Tuhan akan menghargainya, di mana Tuhan akan memberikan kepada saudara. Saudara, ketika saya berdoa dan meminta kepada Tuhan, ketika gereja kita di bawah, ya, hall KP, yang kita bangun pertama, saudara, itu sudah tidak cukup, maka saya meminta supaya Tuhan memberi tanda. Supaya Tuhan memberi tanda. Tanda dari Tuhan itu 3 dimensi. Ya, saudara, dalam 1 ketika saya berdoa, 2 ketika saya bermimpi, sama. Gambarnya 3 dimensi tangan yang menengadah ke atas. Tuhan berkata, anakku, buatlah bangunan yang seperti ini. Saudara. Dan diulang lagi, saya menjadi yakin. Tuhan, hamba sudah melihat. Dimensinya hamba sudah melihat. Hamba sudah melihat Tuhan, ya. Perspektifnya, hamba sudah melihat Tuhan. Perspektifnya dari titik pusatnya, hamba sudah bisa melihat. Saudara, ketika Tuhan memerintah Musa untuk membangun rumah Allah, ya, kemah sembahyang di padang belantara, di padang gurun, saudara, maka Tuhan memberi kepada Besaliel dan Aholiab. Besaliel dan Aholiab ini bukan pemimpin, tukang. 2 orang ini tukang. Tukang emas, tukang besi, tukang tembaga. Ya, dan juga tukang kayu. Ini 2 orang ahlinya. Dan Tuhan memberi kepada mereka gambar 3 dimensi. Saudara. Dan kemudian setiap alat itu Tuhan memberikan pada mereka visi 3 dimensi. Nah, itu semua dibikin dalam memori, imajinasi 3 dimensi pada 2 tukang ini. Besaliel dan Aholiab. Setelah itu, mati. Dan mereka besoknya mulai kerja. Dan mereka seperti yang mereka lihat, mereka lakukan itu. Hebat sekali. Alkitab mengatakan Tuhan memberi roh hikmat kepada 2 tukang untuk mengerjakan. Bahkan Musa pun tidak pernah melihat bentuknya. Cuma 2 tukang ini saja yang punya.
imajinasi dan visi ilahi. Mereka bekerja berdasarkan gambar 3 dimensi Allah. 3 dimensi saudara kurang 1, saudara nggak bisa bangun. Saudara cuma spiritual saja, emosional saja. Saudara tidak punya segi filosofisnya, falsafahnya apa, saudara nggak ngerti. Nggak bisa bangun. 3 ini adalah kesatuan. Itu sebab pelajaran kita ada pelajaran yang penting dan mahal sekali. Saya boleh tidak punya uang untuk memulai sesuatu bisnis. Saya tidak bisa menyekolahkan anak barangkali. Anak-anakku yang masih muda, kalian tidak punya ongkos untuk belajar lebih tinggi. Dan engkau harus pasrah ing pandum saja. Ya sudah, aku cuma sampai di sini. Aku nggak nyesel, aku punya orang tua tidak mampu. Aku bisa bersyukur pada Tuhan. Kenapa engkau tidak punya 3 dimensi? Kalau engkau punya 3 dimensi anakku, Tuhan akan kirim penolong-penolong sesuai dengan perintah Tuhan. Sehingga engkau bisa mendapat. Tidak bisa 2 dimensi. Gak bisa bangun kalau cuma gambar 2 dimensi. Harus betul-betul ada prototipenya. Saudara melihat Gereja Panembah ada prototipenya di sana, ada mocknya di situ, ya saudara. Nah, dari situ bisa kita lihat. Atas kita lihat ada 12 trap. Ya saudara, 12 tingkap. Kita tahu dengan jelas. Ada jalan keluar, ada 7 pintu di sini. Kita bisa tahu dengan persis. Ya, saudara. Nah, saudara, itu sebab kenapa Immanuel itu hanya sekedar jargon, hanya sekedar semboyan. Seperti lagu kita yang terakhir, Immanuel, Immanuel, Tuhan beserta kita. Bagaimana saya dan saudara bisa memiliki sesuatu kenyataan, bangunan. Bukan bangunan ini, tetapi bangunan rohani saudara. Yang mempunyai fondamen, mempunyai dasar, kemudian mempunyai tingkap-tingkapnya. Berlantai-lantai tinggi, sesuai dengan cita-cita harapan saudara. Kalau saudara tidak mempunyai 3 dimensi ini dalam hidup saudara. Itu sebab siapapun kita dalam segala kelemahan dan ketidakmampuan, marilah bangunkan segi spiritual. Katakan, segi spiritual saya. Segi emosional rohani saya. Ya, emosional sini bukan ngamuk-ngamuk ya saudara, bukan marah-marah, itu salah. Ya, semua itu mencakup dalam satu diksi psikologis namanya emosional. Nah, yang kita bicarakan adalah emosional. Artinya kita ini punya feeling, kita ini punya gairah yang bagus, semua yang positif itu kita punya. Ya, kemudian filosofis. Dunia mempunyai filsafahnya sendiri, falsafahnya sendiri. Kita punya falsafah Immanuel yang memberi kepada kita hidup yang kekal. Beri tepuk tangan bagi dia. Immanuel juga mempunyai makna blessed assurance. Yaitu assurance, itu kata assurance berarti keyakinan. Blessed artinya keyakinan yang diberkati. Saya yakin kita semua ingin mempunyai keyakinan yang diberkati. Contoh, saudara beriman, itu keyakinan. Tetapi seringkali keyakinan saya, keyakinan saudara gak sampai memberkati kita. Kita membutuhkan blessed assurance. Supaya apa? Supaya apa yang kita yakini, yang kita percayai dan yang kita yakini, pastikan itu menghasilkan buah, menghasilkan kuasa, menghasilkan aliran berkat Tuhan dalam hidup kita. Ya saudara, jangan sampai Immanuel, iman kita yang kuat kepada Tuhan, kemudian orang melihat, loh kamu katanya melayani Tuhan, kamu katanya hamba Tuhan, kamu katanya pelayan sidang, tapi kenapa tidak ada hasil? Berarti keyakinanmu itu tidak membawa berkat. Saudara, Tuhan ingin supaya keyakinan kita membawa berkat. Katakan, saya mau keyakinan iman saya membawa berkat. Blessed assurance. Ya, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, Kolose 2 ayat 2 dan 3. Mari kita akan buka Alkitab kita. Saya undang kita bangkit berdiri sejenak. Kita akan baca.
Siap? 1, 2. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta, hikmat, dan pengetahuan. Amin. Terima kasih, silakan duduk kembali. Saudara, hebat ya. Ini loh dasarnya. Blessed assurance kita adalah bila kita tinggal di dalam Dia, Immanuel, ya, Tuhan beserta kita. Itu artinya kita menyatu dengan segala kepenuhannya. Ayat yang kedua. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih, sehingga mereka memperoleh segala kekayaan. Katakan, memperoleh segala kekayaan. Halo, memperoleh segala kekayaan dan keyakinan, pengertian, dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Terus orang Immanuel itu harus yakin, aku itu nyata dengan Dia. Aku itu seperti carang yang menyatu dengan pokoknya. Saudara, kalau saya dan saudara menyatu dengan pokok kita, maka yakinlah pasti keluar buah. Pasti ada keluar buah. Umpama, in case, pada suatu saat buah kita itu masam ataupun pahit, ya, dan tidak bisa dimakan, maka Tuhan akan mencangkokkan kita dengan pohon yang baik. Katakan, pohon yang baik, yaitu Kristus. Saudara, sehingga kita mempunyai cabang yang baik. Sehingga apa yang terjadi, walaupun hidup kita yang lama itu tidak baik dan tidak menyenangkan, begitu kita dicangkok di dalam Kristus, Roma pasal yang ke-6, itu pencangkokan, maka apa yang terjadi? Kita mengeluarkan buah yang baik, buah yang lesat, yang manis, dan yang segar. Ya saudara, itu sebab blessed assurance artinya keyakinan yang diberkati Allah. Sehingga saya dan saudara dimanapun dalam keadaan seperti apapun, kita pasti berbuah lebat. Senang apa tidak? Ya, saudara harus berbuah lebat. Saudara tidak boleh tidak berbuah. Saudara harus menghasilkan buah. Itu sebagai pengejawantahan, realisasi dari Immanuel. Immanuel itu bukan berarti saudara adalah pengikut Tuhan yang miskin, pengikut Tuhan yang kelaparan, pengikut Tuhan yang sebentar lagi jatuh pingsan. Tidak. Pengikut Tuhan yang berbuah lebat dan menjadi kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Katakan, menjadi kesaksian apa? Bahwa Tuhan itu baik. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, Immanuel, Allah menyertai kita. God with us. Ya, saudara, itu sebab kata God with us itu pasti harus menghasilkan blessed assurance. Ya, jadi kalau saya dan saudara mengatakan dan kita belajar tentang Immanuel, namun kita tidak ada hasil dalam hidup, maka kita membuat satu pembohongan publik kepada orang-orang lain. Saudara, mereka harus tahu bahwa kita Immanuel berarti aku berbuah lebat. Aku mempunyai blessed assurance. Amin. Katakan, saya harus berbuah lebat. Karena saya dan Tuhan menyatu di dalam Immanuel. Beri tepuk tangan bagi Dia. Haleluya. Saya anjurkan bila mana saudara kehabisan biaya atau modal untuk usaha, saudara tidak ada kemampuan lagi untuk meneruskan, saudara menjadi putus asa dan ngelokro, saudara-saudara pegang janji ini. Tuhan Immanuel berarti hamba akan menghasilkan buah. Saya punya keyakinan, saya punya assurance adalah a blessed assurance. Adalah keyakinan yang diberkati oleh Tuhan. Itu sebab Tuhan
Please tolong kepada hamba. Kalau sampai orang-orang melihat bahwa hamba gagal, pasti ini memalukan nama Tuhan. Dan hamba akan malu. Itu sebab hamba mau Immanuel mulai dari awal tahun ini, tolonglah supaya hamba berbuah dengan lebat. Yang setuju beri tepuk tangan bagi dia. Yesus akan menyertai Anda. Mengapa Anda menjauh dari dia? Nah, saya akan masuk pada filosofi yang salah. Setelah kita jauh, setelah saya jauh, saya menderita musibah. Saya menjadi melarat. Saya menjadi sakit tidak karu-karuan. Dan orang yang menjauh dari Tuhan, saudara, pasti tidak jauh berbeda dari apa yang saya baru bilang ini. Negatif. Tidak mungkin Tuhan membiarkan dia. Kalau Tuhan membiarkan, oh ya gak apa-apa kamu jauh dari aku, tetap tak berkati kamu. Dia akan makin jauh. Pada satu kali iblis akan menang terhadap dia. Dan iblis akan membawa dia masuk neraka. Tuhan tidak begitu jahat. Sama sekali tidak jahat. Nah, kamu sudah salah jalan, aku pukul. Supaya kamu tahu. Kalau aku pukul, kamu kiranya bertobat, kamu selamat. Aku kasih buah kepada kamu. Amin. Itu sebab menjadi anak Tuhan itu paling safe. Karena yang menyelamatkan dia bukan dia. Yang menyelamatkan saya bukan saya. Tuhan. Melalui berbagai macam cara. Untuk membawa saya pada jalan yang terkoreksi dengan baik. Kembali pada jalan saya yang benar. God, He Himself, through the words of God and the Holy Spirit, full power and authority, will make correction in our life. So that we are corrected to be uprightness before God and before the people. If not, God will not do like that. Kalau Tuhan sampai membiarkan seorang anak Tuhan jalan semau-maunya, itu berarti Tuhan gak mau mikirin dia lagi. Terserah kamu sudah pilih jalan, oke silahkan. Ada banyak anak-anakku yang aku harus hidupi dan aku harus pelihara. Dan aku harus bangun mereka menjadi kesaksian yang dahsyat di seluruh muka bumi. Kamu sudah pilih jalanmu, terserah kamu. Saya yakin Tuhan tidak macam begitu, saudara. Katakan Tuhan tidak semacam itu. Ketika saya harus dikoreksi, maka Tuhan mengoreksi saya. Sehingga saya bisa berbuah lebat. Ingat pengajaran Tuhan dalam Yohanes 10. Pohon yang tidak berbuah dikepras ranting-rantingnya. Supaya dia muncul dan bisa berbuah kembali. Betul apa tidak? Itu kehendak Tuhan. Immanuel berarti saya dan saudara harus, pokoknya kamu percaya aku Immanuel sama kamu, ya kamu harus hidup dalam blessed assurance. Kalau sampai enggak, kamu tak koreksi ya nak, tak panggil lagi. Kalau kamu tetap bandel, ya terpaksa deh aku pakai tongkatku. Mana tongkat saya? Ini dia. Aku akan pakai tongkatku dan aku akan, ayo balik, masuk. Ya, nah ini, ya saudara. Itu sebab Tuhan adalah Allah yang sangat mengasihi kita dan Dia tidak ingin saya dan saudara tidak berbuah. Dia selalu kepingin kita berbuah lebat. Masih 350 hari. Bagaimana kalau Tuhan bikin sesuatu yang dahsyat dalam hidup saudara? Saya tidak bisa menghitung, saudara tidak bisa menghitung. Seringkali kita hanya bisa menangis untuk semua pembukaan jalan, penyelamatan dari Tuhan, kelimpahan, mujizat yang terjadi dalam kita. Saudara, itu banyak sekali. Kok bisa banyak ya? Kenapa aku kok enggak? Yang bisa banyak ini karena sudah dikoreksi sama Tuhan. Sudah dikembalikan pada jalannya Tuhan. Yang enggak bisa banyak ini yang jarang mengalami mujizat berbuah-buah. Karena ini orang memang bandel sekali. Keras kepala. Itu sebab Tuhan meninggalkan dia. Tuhan cari orang-orang lain yang berkenan kepada dia. Sampai orang ini nyadar bahwa dia ditinggal oleh Tuhan.
Dan dia mau berseru kepada Tuhan dan minta ampun. Saudara, Tuhan selalu baik kepada kita. Jangan bilang Tuhan tidak baik. Masalahnya adalah karena kita punya mustoko itu atos banget. Kalau kita punya mustoko itu atos, ya Tuhan pasti akan kasih correction pada saya, pada saudara. Kenapa? Karena dia cinta. Ya, saudara, karena dia cinta. Saya dicintai oleh papi mami saya waktu saya masih kecil, makanya dia memukul. Mereka memukul saya supaya saya bertobat, supaya saya jalan pada jalan yang benar. Apalagi saya anak nomor 1, bayangin. Saya memimpin pasukan yang nakal-nakal tidak karu-karuan. Saudara, siapa yang dikoreksi oleh papi saya? Anak nomor 1. Ya, pasti ini pemimpinnya ini. Ya, ini kepala pemberontak ini. Ya, harus diajar. Saudara, nah ini contoh. Itu sebab saya ingin supaya kita semuanya memiliki blessed assurance. Maka hidup kita berbuah lebat dan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya tuliskan di sini, ya, saudara. Mari kita stop dan janji. Katakan, saya harus stop dan janji. Supaya saya bisa dibangunkan. Ada pada 3 dimensi Immanuel. Yang mau beri tepuk tangan bagi dia. 2 Korintus 5 ayat 14, mohon dibuka pada Alkitab saudara. 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-14 para kekasih. Mari kita akan baca dengan suara yang nyaring. 1, 2. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Amin. Ya saudara, kelihatannya ayat ini sulit ya dipahami ya. Itu sebab, ya saudara, kata sebab kasih Kristus yang menguasai kami, saya perlu berhenti pada kalimat pertama ini. Semua kalimat berikutnya dalam satu ayat ini agak panjang. Semua tergantung pada kasih Kristus yang menguasai kami. Katakan, semua jalan hidup saya harus tergantung pada kalimat pertama. Yaitu kasih Kristus yang menguasai saya. Amin. Jangan punya pikiran bahwa uang harus menguasai saudara. Dan saudara menguasai uang. Supaya saudara bisa melakukan banyak ekspansi bisnis dan lain sebagainya. Bisa senang-senang, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Keliru. Saudara-saudara harus persembahkan hidup saudara supaya kasih Kristus. Bukan uang, bukan harta benda, bukan keberhasilan. Yang akan membuat saudara menjadi selamat dan dimuliakan di bumi sebelum masuk ke sorga. Siapa yang percaya bahwa sebelum dia masuk ke sorga, di bumi ini Tuhan akan memuliakan dia? Tolong angkat tangan saudara. Lambaikan tangan saudara. Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Karena hamba percaya. Karena hamba percaya. Semasa di dunia, Engkau akan memuliakan hamba sampai masuk sorga dalam nama Yesus. Amin. Ya. Nah, kalimat ini sebab kasih Kristus yang menguasai kami ini indah sekali. Saya akan memetik dan saya membandingkan dari lebih dari 12 English version dari Alkitab bahasa Inggris. Saya menemukan 3 versi yang luar biasa. Pertama, versi terjemahan dari Goodspeed tahun 1926. Dituliskan, it is Christ's love that controls me. Adalah kasih Kristus yang mengendalikan hidupku. Wow, ya saudara, ini hebat sekali. Dalam bahasa Indonesia, sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Apa maksud menguasai? Mengendalikan. Jadi saudara mesti tahu bahwa
Kalau saudara itu seorang mau dipimpin oleh Allah, maka kasih-Nya akan mengendalikan saudara. Saudara, bukan tangan besi. Tidak, Tuhan tidak punya tangan besi. Kasih-Nya mengendalikan saudara. Ya, it's Christ's love that controls me. Yang mengendalikan aku, yang mengontrol hidupku ini kasih Kristus. Jika aku lemah, Dia tambahi kekuatan. Aku tidak punya uang, Dia tambahi berkat. Aku sakit, Dia tambahi kuasa bilur-bilur Yesus. Aku diserang, Dia memberikan penjagaan firewall sekitarku. Saudara, Christ's love that controls you. Jadi kalau saya dan saudara mengerti akan rahasia ini, saudara Immanuel itu saudara ngerti banget, dan itu sangat terjadi pada saudara. Itu terjadi sangat-sangat pada saya. Karena saya tahu kasih Kristus itulah yang mengendalikan hidup saya. Katakan, kasih Kristus yang mengendalikan hidup saya. Bukan kuasa dosa. Bukan bisikan duniawi. Bukan ajakan iblis dan teman-teman saya. Tetapi kasih Kristus yang mengendalikan hidup saya. Amin. Versi yang kedua yang saya temukan, yang Alkitab yang diterjemahkan di bawah pimpinan seorang teolog yaitu J.B. Phillips tahun 1958. Saya umur 8 tahun ini ya. Kalimat sebab kasih Kristus yang menguasai kami dituliskan dalam Alkitab itu dengan kata the very spring of all actions is the love of Christ. The very spring. Sumber satu-satunya dari semua aksi kita, action kita, kegiatan, kegerakan kita, usaha kita, ya, apapun yang kita kerjakan, is the love of Christ. Adalah kasih Kristus. Nah, sekarang kita harus mikir, perusahaanku, usaha dagangku, usaha rumah tanggaku, dan semua yang aku kerjakan untuk mencari nafkah, apakah itu bersumber the very spring, bersumber dari kasih Kristus, atau hasil kejahatan, hasil manipulasi, hasil korupsiku, hasil perbuatan dosaku? Nah, ini kita mikir sekarang. Dari terjemahan versi yang kedua ini, the very spring of our actions is the love of Christ. Kita sekarang mikir, oh Tuhan ampuni hamba. Ada pendapatan hamba yang tidak baik, yang berdosa. Tuhan ampuni hamba, ada kegiatan bisnis hamba atau usaha hamba untuk cari uang. Yang tidak hamba tahu itu dosa, tapi tetap hamba kerjakan. Saudara harus kembali pada such kind of spring, sumber dari Tuhan. Kalau saya kembali pada sumber yang benar, hasilnya pasti manis, hasilnya pasti berlimpah, hasilnya pasti luar biasa, dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tetapi kalau hasil yang saya hasilkan bukan dari sumber ini, sumber Kristus, maka saya akan menjadikan itu menjadi sumber maksiat dalam hidup saya. Dosa belaka. Karena saya tidak punya satu pengertian bahwa Tuhanlah yang mengendalikan hidup saya. Bahwa sumber daripada semua berkat ini adalah dari Dia, dari kasih Kristus. Semua kegiatanku itu berasal dari Dia. Dan Dia ingin aku bergiat untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Gak punya pikiran tersebut. Seperti orang duniawi. Saudara, Immanuel beda. Immanuel ini khusus anak Tuhan. Katakan, Immanuel adalah khusus anak Tuhan. Kalau saya menyebut diri sebagai anak Tuhan, saya harus Immanuel. Sumber kegiatan saya haruslah kasih Kristus. Bukan kasih pada diri sendiri. Dalam nama Yesus. Amin.